Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin ibn Abdillah sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin hujjatul fuqaha was salihin wal awliya'i wal muhsinin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita disuguhkan oleh surah At-Tin yang terdiri dari 8 ayat tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua berbicara tentang al-iman dengan hari perhitungan dan hari pembalasan. Yang pertama disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini poros jawaban sumpah dengan watini wa zaitun dan seterusnya. Kemudian poros yang kedua, kalau tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memuliakan manusia dengan bentuk, rupa, susunan daripada kerangka dan sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, kemudian perasaan manusia, kemudian akal, juga hati dan sanubarinya, sikap dan perilaku manusia yang bisa berkembang dan membentuk karakter yang lebih baik karena dipersiapkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam intuisi-intuisi yang dapat menjadikan manusia itu berkembang sebagaimana kita sampaikan tadi. Yang kedua, ilal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihati. Di sini iman dijadikan sebagai prinsip, lalu di atas iman itu dibentuk amal yang saleh. Lalu kemudian bentuk pemuliaan selanjutnya, mereka diberikan pahala yang tidak terputus. Sidang jamaah rahimakumullah, At-Tin dan Zaitun sudah kita bahas.
dua tumbuh-tumbuhan yang memberikan manfaat kepada manusia. Tin sekali disebut di dalam Al-Quran, zaitun 6 kali. Di antaranya misalnya di surah Nur, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah. Kemudian dalam surga di beberapa surat disebutkan tentang wazaituna warrummana. Tidak, itu dunia. Zaituna warrummana mustabihan wa ghaira mutasyabih. Itu dalam kehidupan duniawi, dan di dalam surga juga demikian. Jadi ada kajian dari Prof. Dr. Mustafa, ahli nabati Mesir. Beliau juga pakar dalam bidangnya sekaligus alim min ulama'il ummah, mengatakan bahwa satu biji tin atau satu butir tin mengandung 6 kandungan yang dimiliki oleh zaitun. Hanya saja fungsinya berbeda-beda. Kalau zaitun bisa disimpan dalam bentuk yang lama dan lama sekali, seperti dibuat minyak zaitun. Sementara tin juga bisa disimpan tapi tidak terlalu lama, dikeringkan. Di samping dia dimakan dalam bentuk yang segar. Tin sendiri rasanya manis hambar begitu. Ada beberapa corak, ada ungu, ada kuning, ada keputihan belang-belang. Sementara zaitun juga demikian, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kecil, ada yang lebih besar ukurannya. Masing-masing ada khasiat dan kegunaannya, dan itu dibicarakan oleh ahlinya. Kita sama sekali tidak mengerti, hanya menyadur apa yang disampaikan oleh mereka. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, disebutkan Waturi Sinin, Bukit Tursina, di mana Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang berbicara dengan Allah, yaitu Musa alaihissalam. Dan boleh jadi ada rasul yang lain yang berbicara dengan Allah tapi tidak dikisahkan kepada kita. Ya, tentunya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Adam alaihi salam. Adam semenjak awal diciptakan sudah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj juga berbicara dengan Allah. Selebihnya tidak diceritakan secara langsung. Sudah disebut rusulan qad qasasnahum alaik. Ada beberapa rasul yang kami telah ceritakan kepada engkau hai Muhammad. Wa rusulan lam naqsushum alaik, dan ada beberapa rasul yang tidak kami sampaikan kisahnya kepada engkau. Sehingga para ulama berdasarkan hadis menyebutkan ada 124.000 para nabi dan rasul. Ya, ada 124.000 orang nabi, 313 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul dikisahkan di dalam Al-Quran. Selainnya ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sidang jamaah rahimakumullah, yang ketiga disebutkan oleh Allah, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang penuh keamanan ini. Al-balad al-amin yang dimaksud adalah Bakkah al-mubarakah atau Makkah al-mukarramah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama yang didirikan sebagai tempat ibadah manusia kepada Allah adalah yang ada di Bakkah, yaitu Makkah. Yang dimaksud bukan hanya Mekah saja, sebagaimana ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjid al-aqsa alladzi barakna haulah. Jadi Allah beri berkah kepada Masjid Al-Aqsa seputarnya. Bagaimana dengan Al-Masjid Al-Haram atau seputaran Makkah? Ya, juga diberikan keberkahan karena punya kelebihan 100.000 salat di sana. Salat di tempat lain sama dengan sekali salat di Masjid Al-Haram. 10.000 Masjid Al-Aqsa, jadi ada 10 kali lipat 1.000 Masjid An-Nabawi. Ini Masjid An-Nabawi masuk di dalam Jazirah Arab. Jadi Al-Balad Al-Amin, negeri yang aman ini tidak dicaplok. Orang lain di seputarannya bertengkar, berkonflik, perang, Parsi, Romawi. Kemudian bangsa Parsi atau kerajaan Parsi menganeksasi kerajaan Himyar di Yaman. Sampai dengan sekarang itu berlanjut sejarahnya. Jadi ada semacam successor state, ya, successor state, kepanjangan dari sejarah yang sudah ada dicoba bangun kembali. Itu dengan mendukung Syiah Zaidiyah misalnya untuk berperang dengan kerajaan Saudi Arabia. Sementara Romawi memberikan dukungan kepada tentara Habasyah karena mereka beragama Nasrani. Nah, ini dunia terus berulang seperti itu di seputarannya. Tapi Mekah tidak dicaplok oleh siapapun. Wa hadzal balad al-amin, ini negeri yang aman. Sifat keamanannya tidak hanya dalam ayat ini disebut, tapi di dalam ayat lain, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke Masjid Al-Haram maka amanlah dia. Ada syariat untuk memberikan keamanannya, ada legitimasi diberikan oleh syariat. Nah, bahkan masuk ke Mekah sudah mulai kita keamanannya. Ya. Jamaah rahimakumullah, baik sifatnya umum maupun khusus. Umum ya berlaku undang-undang syariat Allah yang umum, khusus ketika kita umrah. Banyak yang kita tidak bisa lakukan di sana. Banyak yang tidak bisa kita lakukan, yang hal itu boleh dilakukan pada hari-hari biasa tapi tidak bisa saat kita umrah. Ini khusus, ada yang umum. Jamaah rahimakumullah, yang umum bagaimana? Seperti hadis-hadis untuk tidak membenci orang-orang Madinah, untuk tidak membuat tipuan terhadap mereka. Begitu juga terhadap orang Mekah. Menipu orang-orang di luar Mekah dan Madinah tidak sama dosanya dengan menipu orang yang di sana, terutama dalam jual beli misalnya, karena ini sifatnya khusus, ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian?
Allahu a'lam alasannya, tetapi para ulama menggali. Salah satunya karena moyang mereka dululah yang memperjuangkan agama ini, sehingga keturunannya itu dimuliakan. Dan tidak hanya dalam ayat ini, dan tidak hanya berhubungan dengan orang-orang Mekah dan Madinah kemuliaan itu, bahkan kita manusia biasa memiliki kemuliaan juga, sebagaimana telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Adapun dinding itu kepunyaan anak yatim 2 orang di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding itu ada harta terpendam yang merupakan hak atau milik keduanya. Dari mana harta itu? Dari keturunannya yang di atas, dari moyangnya. Kata para ahli tafsir, bapaknya yang ke-7 atau kakek kata kita. Sebagian dah panggil nenek untuk laki-laki. Itu generasi yang ke-7 di atas cucu ini. Wa kana abuhuma salihah, karena orang tuanya orang saleh, maka Allah beri kemuliaan kepada cucu untuk bisa mendapatkan harta terpendam ini. Jadi kesalehan personal dari seseorang bila dilakukan dengan keikhlasan dan permohonan kepada Allah, maka akan berbuah kepada keturunan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga berdoa, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku wahai Tuhan dan keturunanku, anak-anakku, agar tidak menyembah berhala. Dimuliakan keturunan Ibrahim. Jadi dalam Islam demikian. Memang ya, dosa tidak bisa diwariskan, tapi pahala boleh. Pahala muncrat, kebaikan muncrat, karena lebih antara kebajikan dengan kejahatan itu bagaikan antara langit dengan bumi. Dosa tidak bisa. Wala taziru waziratu wizra ukhra, terutama untuk orang di luar Islam, juga termasuk orang Islam tidak bisa mewarisi dosa kepada orang lain. Kalau kebaikan bisa, kebaikan masih bisa. Allahumma nawaitul umrata an fulan bin fulain, aku melaksanakan umrah ini badal dari si fulan. Kita yang laksanakan untuk orang lain pahalanya, meskipun kita juga dapat. Ini contoh saja. Dalam hadis juga, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, siapa yang meninggal puasa dia masih terutang, boleh dilaksanakan puasa itu oleh walinya. Itu lebih berhak. Tapi kalau misalnya walinya tidak ada sama sekali, dia sendiri, tidak ada lagi orang, ada sesama kita, tidak ada hubungan famili, tapi hubungannya adalah akidah, apakah boleh? Boleh. Wal mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd, orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya adalah saling tolong menolong. Dipakai kata awliya. Nah, ini masalah yang panjang kalau diceritakan, karena memang tidak cukup waktu kita untuk
berbicara tentang ini karena akan meninggalkan hal yang lebih kita capai target dari tafsir. Karena sebenarnya perlu hal seperti ini, karena banyak sebahagian di akhir-akhir masa sekarang banyak yang membantah hal seperti itu. Tidak boleh puasa untuk orang lain, tidak boleh kasih pahala untuk orang lain, tidak boleh seperti tahlilan dan seterusnya. Tapi walaupun demikian kita tetap saling menghargai dan saling menyapa. Kita berdakwah dengan cara yang santun, diterima alhamdulillah, tidak diterima kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan bahwa tempat-tempat yang 3 ini itu sangat istimewa. Ja Allah min Turi Saina, atau bisa dibaca Tur Sina, bisa Tur Saina juga bisa. Karena di sini sinin wa Turi Sinin. Jadi bisa dibaca Sina, bisa dibaca Saina, dua-dua bisa menurut tulisan. Kalau ada ayahnya maka baca dengan sai atau si, dua-dua pakai mat. Ja Allah min Turi Saina. Kemudian dilanjutkan wa asyraqa min Sa'ir. Turi Saina yaitu gunung di mana Musa berbicara dengan Tuhan. Wa asyraqa fi Sa'ir. Lalu Allah pancarkan cahayanya di Sa'ir. Sa'ir ini gunung yang ada di Baitul Maqdis, di mana Nabiullah Isa alaihissalam di sana dilahirkan dan disampaikan wahyu kepadanya. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati, dan seterusnya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kemudian juga bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam diberikan kemukjizatan. Mukjizat itu berupa bisa membuat burung dari tanah liat lalu ditiup bisa hidup, menghidupkan orang mati, kemudian juga mengobati penyakit baras dan akmah, orang buta, baras, penyakit baras, semacam penyakit kulit. Kemudian akmah, orang buta, hanya dilap saja sama Nabiullah Isa alaihissalam maka bisa melihat sempurna kembali. Wa unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum, bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku bisa tahu apa yang ada yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah. Jadi kalau disuruh bersedekah, ayo bersedekah. Kalau pelit, kan di rumah kamu ada ini, tidak bisa berbohong. Kalau ada berbagi makanan, dia katakan saya belum makan apa-apa, tadi kamu makan ini.
Jadi Nabiullah Isa alaihissalam diberikan mukjizat ini semua disesuaikan dengan keadaan kaumnya, sehingga ada kesadaran. Nah, disinilah yang dimaksud dengan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami mengadab suatu kaum sehingga kami utus kepada mereka utusan. Utusan ini berupa rasul atau utusan daripada rasul, sebagaimana Rasulullah mengirim Muaz bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Mus'ab ibnu Umair ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau didustai para utusan ini, maka Allah murka. Kalau didustai utusan daripada utusan rasul, maka juga murka, dan seterusnya begitu sampai kepada al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, ini kemuliaan lagi. Bisa juga setelah diberikan hujjah, hatta la yakunu linnasi 'ala Allahi hujjah. Sudah dikasih rasul, masih didustai. Allah dengan rahmatnya masih memberikan rasul yang lainnya. Lihat surah Yasin itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Kasih umpama hai Muhammad kepada mereka tentang penduduk suatu negeri. Ada yang bilang ni Antakya, Eropa bagian timur kalau sekarang. Ketika kami mengutus kepada mereka seorang rasul, tapi didustai, kami tambah dengan 2 rasul lagi. Dan sunnah ini terulang, meskipun rasul yang ditambah boleh jadi dalam bentuk perorangan, kelompok atau jamaah, seperti tadi 2 sehingga menjadi 3. Fa'azzazna bithalith, tambah lagi. Ada juga diperkuat dengan hujjah. Nabi Saleh diutus, didustai, Allah kasih tanda, ya. Hadhihi naqatullah, ini adalah ontanya Allah, keluar dari batu. Dikerjain juga, habis. Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Hancur binasa rata. Allah tak peduli akibat daripada itu, kabeh habis juga. Toh saya bisa menciptakan generasi yang lain. Ini makna wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab satu kaum kecuali setelah kami utus kepada mereka utusan kami. Sidang jamaah rahimakumullah, ja Allah min turi Saina wa asyraqa fi sa'ir. Allah datang di bukit Tursina, lalu kemudian cemerlang cahayanya itu memancar di bukit Sa'ir Baitul Maqdis. Dan yang terakhir disebutkan di dalam hadis, wasta'lana min jabali Faran, lalu mempermaklumkan kepada semesta raya di Gunung Faran. Gunung Faran itu adalah gunung di Mekah. Dari sekian gunung yang ada di Mekah, itu ibu gunungnya adalah Jabal Thur. Lalu yang dipilih dari pegunungan Jabal Thur itu Gua Hira atau Jabal Hira, atau disebut dengan bahasa lain, dia pegunungan Faran, pegunungan di Mekah. Allah permaklumkan di sana, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat pertama sampai ke-5 surah Al-Alaq
turun 17 Ramadan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian berangsur-angsur turun dalam masa 23 tahun lebih kurang. Nah, jadi Allah bersumpah dengan tempat yang tiga ini. Tin, zaitun, mewakili daripada apa namanya, daerah Damaskus, sekitarnya Baitul Maqdis, ya. Atau negeri Syam secara keseluruhan. Kemudian Tursina, dan kemudian Jazirah Arab. Kalau ditarik, yang sekarang hendak diambil oleh orang Yahudi itu bendera David, itu ada garis biru di atas, biru di bawah, bintang David, bintang Daud yang mereka namakan. Maka mereka mulai dari Sungai Tigris sampai dengan ke Laut Merah, atau sampai dengan Sungai Nil. Jadi sebahagian dari Afrika juga bagian dari wilayah kerajaan atau negara Israel di masa yang akan datang. Dan orang bekerja sungguh-sungguh. Nah, kita kadang-kadang lalai dalam hal yang seperti itu. Nah, ini dia. Ingin kita sampaikan juga, wa hadzal baladil amin. Kalau tadi Persia dengan Romawi konflik berabad-abad, itu terus perang, lalu saling mencari dukungan, ya, masing-masing ingin menganeksasi wilayah lain. Ada penguasaan terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Lalu ada keinginan untuk memaksakan atau menyampaikan atau mencoba untuk memasukkan ide, pikiran dan keyakinan mereka. Masing-masing itu terus pergelutan terjadi. Tapi yang menariknya, Mekah ini tidak ada yang caplok. Wa hadzal balad al-amin. Tidak ada orang yang tertarik untuk melihat, Mekah, rupanya itu yang paling mulia tempat di bumi ini, poros bumi. Tidak ada yang mencaplok. Teringat pun tidak untuk mencaploknya. Orang berlalu lalang, orang-orang Badui ini, orang-orang Arab, bisa melakukan perdagangan dari zaman ke zaman, musim panas, musim dingin. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Musim panas, musim dingin. Musim panas pergi ke negeri Syam di bawah kekuasaan Romawi, sebahagian diambil oleh Parsi, sehingga perjumpaan sering di sana. Maka ada terjadi asimilasi kebudayaan ke dalam bangsa Arab. Salah satunya itu patung yang disembah. Dari 360 buah patung yang ada di sekitaran Ka'bah, baik besar maupun kecil, sebahagiannya itu diambil dari sana, dibawa. Musim dingin tidak bisa ke sana, terlalu membeku, pasar menjadi sepi, ekonomi menjadi menurun, maka pergerakan perekonomian ke wilayah selatan, ke Yaman, yang tadi dianeksasi oleh dua bangsa besar ini, perdagangan terjadi di sana. Itu ya, asyita, masa syita mereka ke sana, masa saif mereka ke utara. Dan tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu. Kalau ada perampokan, pembunuhan, konflik, maka konflik kabilah.
antar klan Arab itu sendiri. Yahudi yang mendiami Madinah itu orang Arab, cuma keyakinannya Yahudi Arab. Mereka tidak juga konflik dengan luar, konfliknya di dalam itu, ya, konflik internal mereka itu. Kecuali jamaah rahimakumullah, terakhir ada seorang yang memproklamirkan diri sebagai penguasa, tapi mereka bekerja di bawah kekuasaan Habasyah di Ethiopia. Setelah membunuh Raja Himyar Dzunwas. Dzunwas ini beragama Yahudi, lalu diperangi dan dibunuh oleh orang-orang yang berkeyakinan Nasrani, karena sebelumnya konflik di dalam. Satu lepas, inilah kisah ashabu al-ukhdud, ya, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Dibunuh oleh Dzunwas ini satu lepas, melarikan diri ke negeri Syam, minta suaka politik dan mengadu orang Nasrani. Tapi karena tempat yang jauh, diperintahkan oleh Raja Heraklius, kamu ke Ethiopia saja, ke Habasyah. Di sana ada raja yang sama keyakinan dengan kita, yaitu Najasyi, minta bantuan karena itu lebih dekat. Jadi untuk melakukan akomodasinya mudah, kemudian peralatan tempur, ya, ransumnya juga mudah. Diutuslah Abraha, bukan Abraha waktu itu, komandan tertinggi negara, menyerang dan Dzunwas dibunuh. Abraha sebagai prajurit punya dendam dengan komandannya karena kalah dalam kompetisi adu kekuatan, karena dia Batat orang. Dia politik, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, dia bunuh komandannya itu, lalu cari muka ke Habasyah, ke Najasyi, bahwa Paduka, saya akan bangun satu tempat yang besar untuk membesarkan namamu, gereja yang besar dibangun. Inilah kemudian diajak orang lain untuk berkiblat ke sana, mengalahkan Baitullah. Tapi orang tidak mau, terjadi perang dengan Arab, kalah semuanya orang Arab dengan tentara Abraha, kendaraan militernya gajah itu, sampai menyerang Ka'bah kemudian. Dan itu terjadi 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Sebelumnya aman, tapi 50 hari lagi hendak lahir Nabi Muhammad, Allah tulis Abraha menyerang dan Abraha kalah. Kenapa bisa terjadi demikian? Allah ingin permaklumkan kepada dunia dan mengalihkan perhatian dunia yang sebelumnya tidak ada negara yang mau lihat wilayah Jazirah Arab. Sekarang semuanya. Apa yang terjadi di sana? Abraha kalah. Bahkan orang Arab tidak bertempur dengan dia. Dia dikalahkan oleh burung-burung. Itu konon kabar rumah suci. Baru dalam 50 hari setelah kejadian itu lahir, saat perhatian manusia ke sana. Allah hendak membuat perhatian manusia tertuju kepada kelahiran yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal baladil amin. Makna di aman hanang roya. Ke depan nanti konflik tidak sampai ke sana. Dajjal aja tidak bisa masuk Mekah Madinah. Pasukan Mahdi ada di sana di akhir, nanti mereka akan keluar bertempur di Baitul Maqdis. Anda Babil Lut, di sana akan terbunuh Dajjal. Tidak bisa masuk, begitu aman. Bukan hanya saat ini, sampai ke depan. Kalau ada konflik internal, itu pangerannya melhem pangeran je.
kai suntik pulan ka mati. Konflik internal, konflik di luar biasa. Ini al-i'jaz di dalam Al-Quran, ya, salah satu bentuk i'jaz. Sudah habis waktu kita ya. Kalau sudah habis, ini berarti kita mengulang, cuma hanya menambah poin-poin lain untuk lebih segar kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita tidak sempat membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi hanya 3 ayat yang bisa minggu yang lalu, dan minggu ini kita tambahkan saja itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita untuk terus mau mengkaji ayat-ayat Al-Quranil Karim. Hadanallahu iyyakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ada minyak zaitun tuh. Nah, ini bukan yang butuh silahkan, tapi bukan jualan di masjid. Yang butuh silahkan minta sama beliau, bukan saya punya. Nah, saya ingin katakan bahwa khasiatnya besar. Saya suruh bawa sama Ustadz Wardian, minta anak-anak perlu. Bahkan untuk menggoreng ada yang besar itu lebih bagus, tidak kolesterol. Goreng telur, goreng, jangan pakai biji matahari lagi, jangan pakai bison itu ya. Kalau kita sebut nama nanti dituntut sama orang. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.